Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi. Penganugerahan penyematan serban ini mengingatkan kita Pangeran Diponegoro memperjuangkan kemerdekaan, mempersatukan Nusantara. Tugas Pak Anies hari ini, karena kita sudah merdeka, menggelar kemakmuran, menegakkan keadilan, kebenaran, menghamparkan keteladanan. Amin. Takbir. Saya merasa sangat bersyukur Tuan Guru bisa tiba di sini, bisa bersama-sama bersilaturahmi. Mata kita mungkin menatap dari jauh, tangan kita mungkin baru berjabat sekarang, tapi insya Allah ruh kita sudah berjumpa. Amin. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hari ini Tuan Guru menyampaikan pesan tentang Pangeran Diponegoro. Amin. Seorang pengikut tarekat yang membawa perubahan bagi Indonesia. Amin. Tuan Guru yang saya hormati dan semua, dan imamah ini saya bawa nanti. Amin. Ini sebagai penanda, ini pertama kali saya terima Tuan Guru. Pertama itu tidak ada dua kalinya. Kalau besok ada yang berikan lagi, tidak pernah bisa pertama yang kedua kalinya. Pertama hanya bisa satu kali. Dan pertama satu kali ini Jumat 3 November di Simalungun dari Tuan Guru Batak dan seluruh guru-guru yang ada di sini. Keunikan pondok kita ini, Pak Anies, mungkin satu-satunya pondok persulukan di dunia. Majelis zikir di dunia berdampingan dengan gereja. Kiri kanan gereja. Tadi pas Pak Anies turun itu gereja GKPI besar, nanti pas Pak Anies menuju Kisaran itu gereja HKBP besar. Tapi kita rukun, kita damai, asik berbeda, dan kita termasuk diberi Allah keberkahan tempat bertanya. Ini tuah dari pondok persulukan kita. Amin. Inilah kekuatan spiritualitas. Keyakinan dengan menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, maka pemilik otoritas langit dan bumi, tempat kita bersandar akan menolong. Bapak Anies, bahwa pondok kita ini di hadapan para tuan guru, orang sudah mengetahui rumah kerukunan, rumah persaudaraan, menerima semua orang, menerima semua kalangan, sebagaimana wasiat dari ayah kita. Oleh karenanya, doakan terus kami di sini juga agar terus konsisten dalam menjaga persatuan bangsa ini. Amin. Karena bagi kita, ulama bukan musuh negara. Ulama adalah garda terdepan bangsa ini. Ulama seharusnya mitra pemimpin. Selamat datang kita ucapkan Bapak Anies Baswedan beserta Ibu kami sambut dengan adat berbeda. El Rahmani. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 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 صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وس
yang sama-sama kita cintai dan senantiasa kita doakan. Calon Presiden Republik Indonesia 2024 Bapak Anies Rashid Baswedan bin Rashid bin Abdurrahman Baswedan beserta Ibu Dewi Marhati, kemudian Bapak Iskandar, kemudian Bapak Dr. JR Saragi. Pak Anies, Bapak Dr. JR Saragi ini keluarga kita di pondok ini, mantan Bupati 2 Periode, dan sejak terinformasi Bapak kemari, beliau terus menemani kami di sini, berkomunikasi dengan tuan guru dan menyiapkan segala sesuatunya. Nanti kita jarah ke tuan guru pertama, di sampingnya itu ada gedung Hajaniti Sembiring, itu nama ibu beliau. Seluruh para tuan-tuan guru, Masya Allah, saya mohon maaf tuan-tuan tidak bisa menyebut satu persatu. Ada yang dari Tapanuli Selatan, ada dari Kota Pinang, ada dari Tanjung Balai, ada dari Langkat. Ini beliau ketua PTT pun hadir, yang menjadi Bapak di Besilam. Iya, jadi tak mungkin, mohon maaf, tak mungkin bisa kami sebut satu persatu. Mudah-mudahan semua dimuliakan Allah. Amin. Bapak Anies dan beserta Ibu dan rombongan, beberapa hari ini hujan, pagi hujan, tetapi Allah berikan cahaya pada hari ini. Amin. Dan karena ini hari Jumat, hari yang barokah, sekira Allah sempurnakan semua. Amin. Bapak Anies, kami sampaikan sekilas dulu sejarah kita di sini. Pondok kita ini didirikan sekitar 1976 oleh ayah kita yang bernama Syekh Abdurrahman Rajabuk. Beliau memiliki sanad keguruan sampai kepada Rasulullah melalui silsilah emas Thariqah Naqsabandi dengan jalur Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khari Naqsabandi.
keunikan pondok kita ini, Pak Anies, mungkin satu-satunya pondok persulukan di dunia, majelis zikir di dunia berdampingan dengan gereja. Kiri kanan gereja. Tadi pas Pak Anies turun itu gereja GKPI besar, nanti pas Pak Anies menuju kisaran itu gereja HKBP besar. Tapi kita rukun, kita damai, asik berbeda, dan kita termasuk diberi Allah keberkahan tempat bertanya. Para pendeta-pendeta hadir di sini, baru saja saya menerima, bahkan juga pada hari ini banyak masyarakat saudara-saudara kita yang non-muslim hadir. Ini tuah dari pondok persulukan kita. Amin. Kita ini Pak Anies majelisnya Torekoh Naksabandi. Insya Allah kita sudah berada di setiap cabang kabupaten provinsi Sumatera Utara, bahkan luar provinsi. Dan memang alhamdulillah sejak dari ayah kita, pondok kita ini sudah lazim dikunjungi para tokoh, mulai dari presiden, para pejabat negara, kemudian politisi, ulama-ulama. Pondok kita ini Pak Anies juga disebut dengan rumah kerukunan, rumah persaudaraan, karena kita memang di sini lazim menerima tokoh yang berbeda. Jadi banyak tokoh-tokoh yang berbeda merasa pondoknya ini miliknya juga. Ada suasana kebatinan ini Pak Anies yang perlu kami sampaikan, yang dirasakan para tuan-tuan guru ini tentang bagaimana terus menjaga persatuan dan merawat kerukunan. Oleh karenanya kami para tuan-tuan guru tadi malam sudah hadir di sini istighosah dan doa menilai sosok Pak Anies Rashid Baswedan, calon presiden Republik Indonesia itu, bahwa Pak Anies ini adalah sosok pemimpin yang memiliki figur lengkap, memiliki kekuatan intelektual, ibunya profesor, ayahnya dosen rektorat, kakeknya pahlawan nasional. Beliau dari kecil sampai kuliah berprestasi, bahkan kuliah di Amerika. Jadi beliau ini memiliki kekuatan intelektualitas. Yang kedua, beliau memiliki kekuatan leadership. Terbukti dengan rekam jejaknya memimpin ibu kota dan sukses. Ibu kota negeri ini dengan keragaman agama, budaya, kultur, ras, dan berbagai macam kompleksitas itu ada di ibu kota. Beliau sukses dan beliau berhasil. Amin. Maka kalau ada orang yang mengatakan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai pemimpin intoleran, pemimpin radikal, maka itu fitnah yang sangat keji. Beliau hadir di sini, ini beragam ini, tokoh beragam. Oleh karenanya, saya kira ini sosok beliau yang memiliki kekuatan leadership. Maka dari majelis sederhana ini kita ingin sampaikan ke penjuru negeri. Pesan yang kita sampaikan bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan adalah tokoh pemimpin perekat bangsa. Amin. Insyaallah. Yang ketiga, beliau sosok pemimpin memiliki kekuatan spiritualitas. Apa itu kekuatan spiritualitas? Suatu ketika Nabi Musa itu dikejar-kejar Fir'aun bersama bala tentaranya. Kemudian terkepung, dihadapkan dengan Laut Merah. Di belakang pasukan Fir'aun dengan bala tentara itu sudah dekat. Berkata para pasukan murid Musa, qala ashabu Musa, inna lamutrakun. Wahai Musa, wahai Nabi Allah, kita terkepung, kita terjebak, kita habis, kita selesai. Apa jawab Musa? Qala kalla, inna ma'iya Rabbi. Tidak, kita tidak terkepung, karena aku bersama Tuhanku. Saya akan diberi petunjuk. Inilah kekuatan spiritualitas.
keyakinan dengan menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, maka pemilik otoritas langit dan bumi, tempat kita bersandar, akan menolong. Amin. Apa yang terjadi? Kekuatan langit datang. Allah berfirman, "Anidrik bi asaqal bahro." Wahai Musa, pukulkan lautan itu dengan tongkatmu. Maka kemudian dipukul lautan itu terbelah. Ini kekuatan spiritualitas. Dan waktu membelah laut itu, Musa membaca doa. Doa yang dibaca Nabi Musa itu, hari ini, pagi ini, Jumat Barokah ini, saya akan ijazahkan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, calon presiden. Amin. Karena doa ini nggak sembarangan dikasih. Kalau Tuhan kepingin doa itu banyak syaratnya. Mudah-mudahan dengan doa ini kekuatan spiritualitas itu hadir, membelah kebentuan, memenangi rintangan, dan diberi kemenangan oleh Allah. Terakhir, Bapak Anies, bahwa pondok kita ini di hadapan para tuan-tuan guru, orang sudah mengetahui rumah kerukunan, rumah persaudaraan, menerima semua orang, menerima semua kalangan, sebagaimana wasiat dari ayah kita. Oleh karenanya, doakan terus kami di sini juga agar terus konsisten dalam menjaga persatuan bangsa. Amin. Karena bagi kita, ulama bukan musuh negara. Ulama adalah garda terdepan bangsa ini, mulai dari para wali sampai sekarang. Ulama seharusnya mitra pemimpin. Kalau Allah berkehendak, insya Allah Pak Anies jadi presiden. Mohon jadikan ulama di depan sebagai mitra Bapak. Amin. Insya Allah. Amin. Terus menjaga kerukunan, menjaga keragaman. Saya justru terharu, Pak JR mengatakan di masa Pak Anies ini justru izin gereja banyak diberikan di ibu kota. Artinya semua terlayani, semua merasa bahagia. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Sesungguhnya pertemuan ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. 2 tahun lalu beliau memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada saya. Saya terharu, belum berjumpa, tapi beliau mengucapkan selamat ulang tahun. Masih sibuk, masih gubernur. Doa yang tulus dari pemimpin ibu kota yang kita tidak berjumpa hadir bersama kita, insya Allah diijabah. Segera demikian kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Ala ajin ahli kulli salihal Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bismikal azam. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Malikal Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Salam. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Amin. Salamun ala Ilyasin. Amin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Amin. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Amin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma bi asrari hadhihi al-ayah sallimna ya Allah, sallimna min kulli balai wal wadai wal fitan. Sallim ikhwanina fi Palestin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallim wa barik ala akhina al-kiram
Bapak Anies Rashid Baswedan, birahmatika ya Allah arhamar rahimin. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' bi'idikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Duhai ya Rabb, pemilik otoritas langit dan bumi, pemilik segala kekuasaan dan kerajaan, Engkau beri kekuasaan kepada Engkau hendaki, Engkau cabut kekuasaan dari Engkau hendaki, Engkau muliakan seseorang yang Engkau hendaki, Engkau hinakan seseorang yang Engkau hendaki. Sungguh di tangan-Mu kemuliaan, ya Rabb. Berikanlah kekuasaan, berilah kesempatan pemimpin kepada yang terbaik untuk bangsa ini. Bersama kami hadir Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jagalah persatuan kami, jagalah kerukunan kami, jagalah kebinekaan kami. Jadikan kami bangsa yang besar, bangsa yang saling menyayangi. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna penganugerahan penyematan serban ini mengingatkan kita Pangeran Diponegoro memperjuangkan kemerdekaan, mempersatukan Nusantara. Tugas Pak Anies hari ini, karena kita sudah merdeka, menggelar kemakmuran, menegakkan keadilan, kebenaran, menghamparkan keteladanan. Amin. Takbir. Mudah-mudahan pesan ini dari batin beliau meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami teladani, yang kami panuti, para guru, para alim ulama yang berkumpul bersama di hari Jumat yang penuh berkah ini. Wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati, Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Saban Al-Rahmani Raja Guguk beserta Ibu Ana Sihotan. Insyaallah beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi penjuru di persulukan ini dan penjuru di masyarakat, penjuru di umat. Yang saya hormati para tamu undangan yang saya tidak bisa sebut nama satu persatu. Yang saya hormati Bapak Jar Saragi yang sudah menjadi bagian dari persulukan ini, yang sudah menjadi bagian dari keteladanan bersama di sini. Pak Iskandar saya hormati dan semua saja. Saya merasa sangat bersyukur Tuan Guru bisa tiba di sini, bisa bersama-sama bersilaturahmi. Mata kita mungkin menatap dari jauh, tangan kita mungkin baru berjabat sekarang, tapi insya Allah ruh kita sudah berjumpa. Amin. Ini adalah perjumpaan yang kedua kalinya. Ini bukan perjumpaan yang pertama. Sebagian adalah perjumpaan yang ketiga kalinya. Kita telah dipersatukan dan alhamdulillah hari ini kita dipersatukan kembali. Insya Allah ini menjadi sebuah awalan yang baik bagi kami. Saya menerima ini dari Tuan Guru sebagai sebuah kehormatan, sebagai sebuah amanah. Entah Tuan Guru tahu atau tidak, bagi Tuan Guru, di rumah kami kedapatan sebuah amanah berupa
bangunan kayu yang dibangun tahun 1743. Bangunan itu adalah pondok pesantren pertama di tanah Jawa, yang kemudian terbengkalai oleh orang yang menemukan, dititipkan pada kami. Di bangunan itulah Pangeran Diponegoro dulu mengaji dan belajar. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hari ini Tuan Guru menyampaikan pesan tentang Pangeran Diponegoro, seorang pengikut tarekat yang membawa perubahan bagi Indonesia. Kita semua ingat kita merdeka tahun 45, tapi mengapa kita merdeka? Karena ada anak-anak muda terdidik. Anak-anak muda terdidik kenapa terjadi? Karena Belanda melakukan politik etis. Politik etis kenapa terjadi? Karena Belanda melakukan politik tanam paksa. Kenapa tanam paksa itu terjadi? Karena Belanda bangkrut. Kenapa Belanda bangkrut? Karena Pangeran Diponegoro dan seluruhnya berhasil membangkrutkan Belanda. Terbitnya kemerdekaan dimulai dari pemberontakan Pangeran Diponegoro, perlawanan seorang ulama yang berhasil menggerakkan semuanya. Hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuan Guru. Isyarah yang kita dapat ini insya Allah membawa kita pada perjuangan. Saya merasa sangat bersyukur sekali bahwa bisa bersilaturahmi langsung, bisa memohon doa langsung. Amanat yang diembankan kepada kami bukan amanat yang ringan, tapi persis seperti tadi Tuan Guru nasihatkan. Beberapa waktu kami bertugas di Jakarta, penuh dengan tantangan Tuan Guru, penuh dengan hambatan Tuan Guru. Tapi berkat doa semuanya selalu ada jalan keluar dari rute-rute yang tidak terduga sebelumnya. Allah kirimkan pertolongan itu tanpa kita pernah menduga itu akan terjadi. Karena itu saya sering sampaikan kepada semua, bila ketemu masalah, katakan kita punya Allah. Bukan kita mengatakan pada Allah kita punya masalah, tapi katakan pada masalah kita punya Allah. Dan Allah akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah ini. Itulah perjalanan kita kemarin, dan saat ini kami mendapatkan amanat yang tidak kecil untuk membawa prinsip keadilan di level nasional. Di Jakarta kemarin, seperti Tuan Guru sampaikan, satu kata kunci yang harus dilaksanakan oleh semua: keadilan. Keadilan bidang ekonomi, keadilan bidang pendidikan, keadilan bidang kesehatan, termasuk keadilan antar umat beragama. Begitu ada keadilan, insya Allah ada kedamaian. Begitu ada kedamaian, insya Allah ada ketenangan. Saya sering sampaikan, saya ingin lihat contoh di mana ada persatuan dalam ketimpangan. Kalau ada persatuan dalam ketimpangan, saya ingin lihat contohnya. Kita ingin belajar tempat yang ada persatuan dalam ketimpangan. Tidak ada tempat itu, tidak ada. Persatuan itu hanya ada dalam keadilan. Karena itulah kata kunci yang kita bawa. Karena itu insya Allah ini jadi bekal Tuan Guru yang saya hormati dan semua. Dan imamah ini saya bawa nanti. Ini sebagai penanda. Ini pertama kali saya terima Tuan Guru. Pertama itu tidak ada dua kalinya. Kalau besok ada yang berikan lagi, tidak pernah bisa pertama yang kedua kalinya. Pertama hanya bisa satu kali. Dan pertama satu kali ini Jumat 3 November di Simalungun dari Tuan Guru Batak dan seluruh guru-guru yang ada di sini. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada semua, terima kasih Tuan Guru atas sambutannya, kehangatannya, persaudaraannya. Mohon bekali kami dengan doa. Amin. Bekali kami terus menerus, kirimkan doa itu bagi Indonesia, untuk kita bisa merasakan perubahan. Amin. Untuk kita bisa merasakan keadilan. Dan ada satu pesan, ini pesan terakhir yang saya ingin garis bawahi. Negara tidak boleh memusuhi ulama. Negara tidak boleh memusuhi tokoh-tokoh agama. Justru negara harus berbicara dan mendengar kata-kata ulama, kata tokoh-tokoh agama. Umar datang ke ulama
bukan ulama datang ke umarah. Umarah datang ke ulama, cium tangannya, dengarkan nasihatnya, jadikan sebagai rujukan. Amin. Insya Allah itu yang kemarin kami kerjakan, dan insya Allah bismillah itu terus akan insya Allah dijalankan ke depan. Negeri ini sering menemukan masalah justru karena kita tidak bersahabat dengan ulama, tidak bersahabat dengan tokoh agama. Ada tokoh agama yang dianggap teman, ada tokoh agama yang dianggap lawan. Semuanya adalah warga Indonesia dan semuanya patut untuk didengar nasihatnya. Insya Allah, dan Tuan Guru, amanat itu kami bawa, kami pegang, dan semoga Tuan Guru Batak sekali lagi diberikan kesehatan. Terus menjadi teladan di tanah ini. Terus menjadi rujukan bagi semuanya. Dan meneruskan tradisi yang sudah dimulai oleh Syekh Abdurrahman Raja Gogok, yang insya Allah semua ini menjadi aliran pahala bagi Syekh Abdurrahman Raja Gogok. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin ada kami pikiran kita waktu berkebangsaan. Ini kalau saya terima buku ini tanpa tanda tangan seperti dari toko buku. Allah ya dosa dosa عنه
عاشقين للأنوار Ke hutan memotong beban, tanam bunga tembi pedopo, Pak Anies nampak pakai sorban, laksana gagah laksana pangeran di Ponegoro. الله يا نوسل نوسل عليه اهلا وسهلا اهلين عمو وراب جدي Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Saban Al-Rahmani Raja Duduk beserta ibu dan seluruh keluarga besar Persulukan Tuan Guru Batak. Yang saya hormati para pendeta GBKP, HKBP, GKPS, GPDI, para pastor, juga Ketua MUI Siantar Simalungun, dan saya hormati juga para guru se-Sumatera Utara yang hadir bersama kita yang berada di atas panggung ini. Yang saya hormati Ketua Inutan Bolon sekaligus mantan Bupati Simalungun. Siapa namanya? Bapak Jer Saragit. Yang saya hormati Ketua DPD Nasdem Simalungun Ibu Ida Masta, juga Ketua DPD PKS Kabupaten Simalungun Bapak Jumali, dan Ketua DPD PKB Singalungun, dan seluruh hadirin semua yang hadir di tempat ini yang mohon maaf tidak tersebutkan namanya satu persatu. Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih. Terima kasih pada semua yang memilih untuk hadir bersama dan berkumpul di tempat ini. Sungguh sebuah kehormatan. Ini kali pertama kami menginjakkan kaki di Simalungun, tapi ini bukan kali terakhir untuk berada di sana. Ini adalah perjumpaan awal yang semoga akan bisa berkelanjutan di masa yang akan datang. Dan kami berdua mendapatkan kehormatan. Namanya apa Pak JR ini? Ulos Simalungun. Ulos Simalungun ini akan kami bawa sebagai kenangan yang membawa bagi kami semua pesan bahwa di tempat ini ada kedamaian, di tempat ini ada toleransi, di tempat ini ada keteduhan. Bagaimana Persulukan berdampingan dengan gereja, bagaimana umat Nasrani berdampingan dengan umat Muslim, dan dalam suasana ketenangan, keteduhan, kedamaian. Simalungun contoh untuk Indonesia. Ini bukan teori dan bukan di atas kertas. Ini sudah menjadi kenyataan, dan ini insya Allah akan terus ke depan menjadi kenyataan.
Jadi tadi di dalam saya menerima imamah dari Tuan Guru Batak, sebuah kehormatan, dan beliau sampaikan ini imamah seperti yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro, dititipkan untuk digunakan. Kemudian sekarang saya menerima namanya topinya ulos kerajaan topi gotong Simalungun. Jadi saya bawa pulang dua-duanya, saya bawa sebagai kenangan dua-duanya, bahwa di tanah ini tumbuh subur perasaan kebersamaan. Di tanah ini tumbuh subur suasana saling menghormati, saling menghargai. Ini seperti saya sampaikan tadi, jadi contoh, dari teladan. Ibu, bapak, semuanya, mari kita jaga suasana keteduhan ini. Insya Allah. Sambil kita ikhtiarkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Setuju? Setuju. Semua yang kita ingin dapatkan, kita jawab dengan amin. Betul tidak? Ingin lebih sejahtera, ingin lebih makmur, ingin lebih adil. Kali ini amin saja dulu. Semoga itu jawaban untuk Indonesia. Titip kepada semuanya, menjaga keteduhan, ketenangan. Doakan kami untuk bisa menjaga amanat ini dengan baik. Kepada para pendeta, para pastor, para ulama, kami sampaikan terima kasih. Terima kasih telah menjadi penjaga keteduhan. Terima kasih telah menjadi penjaga umat di sini. Semoga pelajaran penting dari Simalungun ini akan menjadi hikmah bagi kita semua di seluruh Indonesia. Izinkan kami meneruskan perjalanan. Izinkan kami menyapa lebih banyak lagi masyarakat di Sumatera Utara. Sambil titip salam, sampaikan salam untuk keluarga, sampaikan salam untuk tetangga, sampaikan salam untuk lingkungan, sampaikan kepada semua. Insya Allah Indonesia akan bisa lebih adil. Insya Indonesia lebih makmur. Terus menjadi negeri yang damai. Terima kasih kepada semua. Saya ingin mengakhiri dan menyampaikan, mengulang kepada Tuan Guru Batak Ahmad Saban Al-Rahmani. Terima kasih yang tak terhingga atas kehangatan, atas persaudaraan, atas sambutan pada pagi hari ini. Semoga beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi penjuru bagi kedamaian di tempat ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.